Selamat berjumpa kembali di channel Font TV. Dukung terus channel Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Pengantar Pendidikan Pancasila, semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Oleh Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Pengantar. Pada zaman sekarang, arus globalisasi memberikan dampak yang besar bagi warga negara dan kurangnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tidak hanya itu, rendahnya pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila dalam warga negara, mahasiswa akan dapat menimbulkan aliran-aliran ekstremisme yang akan berakibat tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila atau bisa disebut tindakan-tindakan radikal. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diajarkan di perguruan tinggi untuk dapat menjadi motivasi dan dapat meningkatkan pengetahuan lebih tentang nilai-nilai Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Pertama, secara etimologis. Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana, adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan, Pancasila, memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu Panca, artinya 5. Sila, artinya alas atau dasar. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila, secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. 2. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Insinyur Soekarno berpidato secara lisan, tanpa teks mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. 3. Secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal. 1. Aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dasar pendidikan Pancasila. Di perguruan tinggi,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut. 1. Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan negara. Tujuan pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan Surat Keterangan Dirjen Dikti Nomor 38, Dikti, Kep 2002, Pasal 3, Ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat. Agar 1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. 3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. 4. Mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta 5. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Jadi tujuan pendidikan Pancasila adalah 1. Tujuan pendidikan Pancasila secara umum, untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta sikap dan perilaku cinta tanah air, berbudaya kebangsaan, berwawasan Nusantara, serta memiliki wawasan ketahanan nasional. 2. Tujuan khusus, meningkatkan manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, terampil, beretos kerja profesional, bertanggung jawab dan lain sebagainya. 3. Mahasiswa menghayati, mengamalkan, mengamankan, dan ikut aktif dalam memaknai Pancasila. Dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di awal kita sudah mengetahui bahwa Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dua di antara berbagai macam dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar hukum lainnya yang menguatkan Pancasila antara lain. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila. Kedua, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, menegaskan bahwa berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang berarti, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Menegaskan tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah yang berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi negara. 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 18, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1998. Tentang pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 2/MPR/1978. Tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dasar negara dari Negara Kesatuan Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
Bagian tak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pancasila merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara. 3. Pancasila merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara.